Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di Masalah Satria dimanapun sedulur berada, dan para alumni Satria Ilmu Cirebon, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedulur, saya akan memberikan sebuah amalan khusus ya, atau resep ya, untuk membuat air kunyit sholawat. Jadi air kunyit sholawat ini sedulur adalah atau merupakan sebuah ramuan khusus berbahan dasar daripada kunyit atau kunir ya, yang mana bahan yang satu ini sangat mudah didapat dan murah meriah gitu sedulur ya. Jadi gak ada alasan jika sedulur tidak bisa membuat atau tidak mampu membuatnya dan membelinya gitu. Karena di pasar sangat banyak ya. Kemarin saya beli 1 kilo itu ya, murah meriah ya. Jadi nggak akan menjadikan kantong ini kempes. Beda dengan kita beli jamu-jamu yang sifatnya sudah instan, sudah jadi itu. Kadang-kadang ya tahu sendiri, semakin kualitas semakin bagus ya semakin mahal. Sebenarnya Allah SWT sudah memberikan sebuah atau semua perangkat di dunia ini ya, baik itu berupa alat-alat, bahan-bahan, dan semua yang dibutuhkan manusia itu ya sudah siap untuk kita gunakan sebenarnya. Tinggal kita memakai ilmu untuk membuatnya, meraciknya, untuk mengetahui apakah ini fungsi atau tidak, itu kita harus dengan ilmu. Maka pentingnya kita belajar ilmu. Nah, dengan cara ilmu juga kita bisa membuat air kunyit sholawat ini dulu. Kalau ini nggak ada ilmunya dari para pendahulu kita ya, maka kita nggak tahu bagaimana cara membuat air kunyit sholawat. Hanya sekedar air kunyit saja ya, mudah, gampang gitu. Tapi ini akan digabungkan ya, air kunyit ini akan digabungkan dengan yang namanya sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedulur. Maka akan energinya dari sisi medisnya, dari sisi fungsi rimpang ini, kunyit ini ya, sudah tidak diragukan lagi manfaatnya untuk kesehatan. Dan dari sisi energi doa atau dari sholawat ini sedulur ya, maka insya Allah mampu ya mengobati berbagai penyakit, baik itu medis itu sedulur. Di medis ini adalah penyakit yang bisa didiagnosa oleh dunia kesehatan, dunia medis atau oleh dokter lah gitu sedulur. Penyakit apa saja yang dikiranya bisa didiagnosa gitu sedulur ya, bisa dideteksi oleh alat kedokteran maupun oleh dokternya. Juga penyakit non medis sedulur, itu penyakit yang tidak bisa dideteksi atau didiagnosa oleh dokter atau oleh dunia medis. Jadi penyakitnya nggak kelihatan. Banyak sekali kasus yang orang sakit diperiksa sampai di rongsen dan segala macam, ternyata sehat walafiat, nggak ada penyakit. Tetapi kalau pulang ke rumah di jam-jam tertentu, dia akan merasakan sakit, baik itu perutnya sakit, kepalanya sakit, dan macam ya lain sebagainya gitu. Maka dari itu penyakit non medis ini yang paling sulit yang untuk diobati. Karena tidak ketahuan ya, nggak bisa dideteksi, nggak bisa didiagnosa, kecuali gitu, oleh orang yang tahu di bidangnya, tahu ilmunya, yang paham ilmunya. Jadi sekali lagi, yang paham ilmunya. Jadi kalau nggak paham ilmunya ya nggak tahu juga. Baik sedulur, lalu bagaimana cara membuat air kunyit sholawat ini? Nanti tata caranya akan saya sampaikan, tapi mohon sabar ya, biasa ajak lalat untuk yang belum subscribe dulu, like, komen, dan silakan dibagikan ya kepada teman-teman saudara ya, barangkali informasi ini juga dibutuhkan oleh mereka.
Baiklah sedulur, tata cara daripada pembuatan air kunyit sholawat ini. Yang pertama, sedulur silakan siapkan kunyit ya, 1 batang kunyit yang besar saja nggak apa-apa, yang agak besar. Itu dikupas kulitnya ya, dikupas kulitnya, pokoknya dikupas bersih. Nah setelah itu silakan diparut sedulur, kunyitnya diparut, setelah diparut, nah diambil sarinya pakai air matang ya, jangan pakai air mentah karena ini nggak dimasak. Kunyitnya ini nggak dimasak, karena kalau dimasak nanti kandungannya akan rusak. Jangan dimasak, maka pakai air matang yang hangat juga lebih bagus, yang hangat itu ya nggak apa-apa, yang hangat. Nah, terus secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nah, nanti ya kira-kira 1 sendok bisa dijadikan 1 gelas kecil lah, 1 gelas kecil gitu, jangan terlalu banyak. Bisa dibuat 1 gelas kecil itu kunyitnya. Nanti diperes. Nah setelah peres dapat 1 gelas kecil. Nah setelah itu silakan sedulur kasih garam kasar gitu dulu, garam kasar, tahu garam kasar, jangan garam lembut ya, harus garam kasar itu. Jadi kalau sedulur belum punya silakan beli dulu ya. Nah taruh garam kasar 1 biji atau 3 biji, yang penting ganjil lah butirannya tuh, yang penting butirannya ganjil. Nah setelah dapat ini ramuan air kunyitnya, setelah selesai dibuat ya gitu sedulur. Nah silakan nanti sedulur dibacakan air kunyit ini dengan sholawat ya, sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebanyak 17 kali sedulur. Sekali lagi ya, air kunyit yang sudah sedulur buat dibacakan sholawat Nabi Muhammad SAW, yakni sama biasa, sholat biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebanyak 17 kali. Tuh. Kemudian tiupkan ke air tersebut sebanyak 3 kali. Bagusnya niupnya itu sambil tahan napas ya, bagusnya. Jadi sebelum niup ini ya, contoh mau sudah selesai baca sholawat 21 kali. Nah tarik napas, tahan di perut, tiupkan. Sambil niup ini, sambil sedulur membayangkan ya, penyakit sedulur ini dengan perantara sambil membayangkan, sambil berdoa lah itu ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan ramuan kunyit air kunyit sholawat ini mudah-mudahan Allah paling disembuhkan penyakitnya. Terus dulu silakan ya, sambil meniup ini dulu. Nah setelah selesai meniup sudah berarti selesai. Nah setelah ramuan sudah selesai dibuat, nah terus bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya cukup sedulur diminum 3 sendok saja, sendok makan 3 sendok pagi, siang, dan sore atau malam hari ya. Pokoknya 3 kali sehari seperti resepnya dokter gitu. Kalau kita sakit tuh itu 3 kali sehari. Itu diminum sebelum makan. Itu bagusnya diminum sebelum makan. Terus dulu ya. Jadi sejam sebelum makan itu ya terserah. Pokoknya kayak minum obat mah aja itu. Silakan ya. Itu cara. Nah, kalau ramuan ini habis, usahakan ini ramuan untuk 1 hari lah. Untuk satu kali minum itu 1 hari. Kan kalau saya sekali bikin saja langsung minum udah habis, nanti kalau siang baru bikin lagi itu lebih bagus. Pokoknya lebih segar, lebih fresh, itu lebih bagus ya. Jadi mau kita bikin langsung kita mendadak saja bikin, kita minum selesai habis, itu lebih bagus. Dan usahakan itu kunyitnya itu yang fresh, yang segar, jangan kunyit yang sudah bubuk gitu, yang sudah jamur, yang sudah layu, jangan ya. Yang masih fresh, yang bagus, yang baru-baru diambil dari kebunnya itu top itu ya. Jadi yang fresh. Jangan pakai kunyit yang lain, kunyit bubuk dan lainnya ya. Kalau selagi masih ada bahannya, jangan. Harus yang kunyit yang segar, yang fresh itu. Insya Allah dengan perantara ini ya, penyakit yang sudah dibuktikan ya, ada buktinya ini menurut pengalaman
yang sudah disembuhkan atas izin Allah itu seperti muntah-muntah sedulur ya, kemudian muntah darah, kemudian sakit perut sampai ditambah dengan muntah kayak diare seperti itu, sakit perut tapi ada muntahnya juga. Kemudian juga penyakit gatal-gatal, yang orang yang sering gatal-gatal yang jarang sembuh tuh ya, atau gatal-gatal yang sering kumat ya, pokoknya gatal-gatal lah yang susah disembuhkan tuh gatal-gatal ya. Seluruh badan kan kadang-kadang gatal, ini susah ini, minum obat apa juga tetap gatal. Ini bisa disembuhkan dengan izin Allah menurut pengalaman gitu ya. Kemudian juga penyakit batuk yang bandel, batuk yang menahun yang susah, juga batuk-batukan terus tuh itu yang sudah terbukti itu untuk mengobati penyakit yang saya sebutkan. Untuk penyakit lainnya insya Allah tinggal kita tadi niat saja, niat untuk penyakit apa, dan pasrah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya disembuhkan. Jadi ramuan dan sholawat ini hanya sebagai perantara doa ya, perantara kita untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bentuknya, sekali lagi semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan fokus ke ramuannya, tapi fokus ke ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kuasa. Jadi maka di sini keyakinan harus benar-benar ditanamkan bahwa kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Kalau Allah bilang sembuh ya insya Allah akan sembuh, dan yakin saja, harus mantap yakin serta benar-benar ya kita pasrah dan lakukan pengobatan ini secara terus-menerus, sabar sampai kita diberikan kesembuhan. Jangan pernah bosen ya. Demikian sedulur untuk masalah resep air kunyit sholawat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sedulur semua. Dan demikian, silakan dikobiltu ijazatak, dan wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.